kita dipaksa untuk kemudian melakukan hal-hal yang perkenalan dong Kak nih, Kak Ainur ini siapa nih? Nah, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ainur Basira Mulya, biasa dipanggil Ainur. Sekarang kuliah di Fakultas Kedokteran, angkatan 2016. Kemudian saya aslinya Sulawesi Barat. Itu aja kali ya. Kita mau bahas tentang ini Kak, tentang seberapa penting sih kita tuh harus belajar dari kasus corona yang sudah-sudah gitu. Kan tanggal 2 kemarin itu dia kasusnya sudah 10.843 kasus gitu. Dan pasti sudah nggak sedikit lagi kan orang yang meninggal gitu, karena kasus corona ini. Dan pemerintah itu juga sudah istilahnya apa ya, udah ngasih kebijakan, ngasih himbauan yang kita tuh harus di rumah aja, harus social distance, harus tetap ngejaga pola hidup bersih gitu. Terus tapi di satu sisi juga banyak orang-orang yang masih keluar rumah, yang masih bandel gitu ya, walaupun nggak semuanya bandel sih. Beberapa dari mereka ada yang keluar karena kerja, untuk beli kebutuhan sehari-hari kayak gitu. Menurut Kak ini seberapa besar resiko kita bisa terpapar virus corona ini? Jadi yang pertama dulu ya, menjawab yang pertama, seberapa penting sih kita belajar dari kasus yang ada. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kita dengar dari ahli-ahli epidemiolog itu yang mengatakan bahwa sebesar atau keterbukaan data, kalau kita misalnya kita tahu kasusnya berapa hari ini, itu bisa membantu kita dalam merencanakan gimana sih intervensi buat menyelesaikan persoalan kasus corona ini. Kayak istilahnya kita sekarang lagi perang misalnya, kita harus tahu kekuatan lawan kita sejauh mana supaya kita bisa menyiapkan amunisi atau menyiapkan bahan gitu buat melawan si corona ini. Nah, itu pentingnya keterbukaan kasus dan keterbukaan data. Kemudian yang kedua, seberapa besar sih kira-kira risiko terpaparnya ketika kita keluar rumah? Nah, ada beberapa orang yang memang masih tidak percaya bahwa di rumah aja itu efektif untuk mengurangi persebarannya. Nah, risiko terpaparnya justru akan lebih tinggi ya tentu akan lebih tinggi ketika dia keluar rumah, karena resiko untuk bertemu dengan, peluang untuk ketemu dengan orang lain, peluang untuk ketemu dengan orang banyak itu, dan orang yang tidak dikenal itu lebih banyak ketika dia di luar rumah. Kalau di dalam rumah kan kita kenal tuh siapa aja yang dalam rumah kita, kemudian langkah-langkahnya juga ya bisa membatasi jarak lah dengan orang-orang yang ada di rumah ketimbang ketika dia berada di luar rumah. Makanya langkah terefektif hari ini untuk memutus rantai penularannya adalah dengan di rumah aja. Terus kalau ini nih, soal Gojek nih, ada juga kasus di Batam. Nah, itu ada 3 orang Gojek, mereka itu terpapar virus corona lewat penumpangnya. Nah, itu lagi dan lagi sebenarnya tuh seberapa penting ojol ini harus belajar dari kasus itu. Jadi sebenarnya kan memang dari awal corona pas ada ini yang disosialisasikan oleh Kementerian Kesehatan, oleh pemerintah kita adalah ya memang jaga jarak ya, social distancing, physical distancing, di mana kita diminta untuk menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Kalau dulu itu 1 meter, sekarang 2 meter dianjurkannya. Makanya Permenkes kemarin ada peraturan Menteri Kesehatan tuh mengeluarkan bahwa ojol itu tidak diperbolehkan untuk membawa penumpang, tapi kalau membawa barang boleh. Ya di situ, karena kita tidak tahu siapa yang akan naik di tumpangan kita, siapa yang bakal, orangnya kan bergantian gitu, banyak tiap harinya, misalnya siapa aja kita tidak tahu dia dari mana aja, mungkin dia carrier COVID-19 atau gimana. Makanya kemarin peraturannya demikian. Tapi itu kan Kak, kalau misal kita belanja offline maupun online itu kan tetap bakal ada transaksi kan, kayak penukaran barang atau uang gitu. Kalau misal kalau kita belanja offline kan kita bakal kontak langsung nih, nukar uang sama barang gitu. Tapi kalau misal online kan ya ntar uangnya bisa pakai
transfer atau gimana gitu, tapi kan tetap aja barangnya itu habis dari tangan ke tangan. Dan sempat ada kasus yang di Amerika Serikat itu gimana gitu. Nah, itu satu dari sekian kasus ya, satu dari sekian banyak kasus, dan memang penelitian mengenai berapa lama coronavirus ini bisa nempel di benda-benda itu belum ada kepastiannya juga. Istilahnya ada yang bilang berapa sekian jam dia ada di plastik, sekian jam dia ada di kertas dan lain sebagainya. Tapi terlepas dari semua itu, langkah antisipasinya adalah semprot pakai disinfektan di plastiknya itu sebelum kita pegang. Ya, langkahnya kayak gitu. Memang kita dipaksa untuk kemudian melakukan hal-hal yang menurut kita tabu selama ini, kayak cuci tangan terus curigaan sama orang kalau barangnya datang kita semprot dan segala macam. Ya memang kondisinya kayak gitu. Hari ini kita dipaksa buat melakukan itu. Nah, jadi kalau mau belanja online ya boleh dengan langkah-langkah antisipasinya ya sedemikian itu untuk menghindari persebarannya gitu. Terakhir nih Kak, ada nggak pesan yang mau disampaikan untuk orang-orang yang sampai hari ini tuh masih keluar rumah kayak gitu? Ya walaupun nggak dari mereka tuh nggak semuanya gitu yang keluar rumah karena nggak penting gitu. Jadi teman-teman yang hari ini masih harus terpaksa atau masih di luar rumah, kan ada dua orang nih. Yang pertama yang mereka sengaja tanpa ada keperluan yang mendesak dan keluar rumah, minta tolong sadar lah ya, menyadarkan diri bahwa hari ini kita melawan sesuatu yang tidak kasat mata. Jadi tolonglah untuk saling membantu dengan tidak keluar kalau misalnya tidak ada kepentingan yang mendesak. Kemudian buat teman-teman yang masih terpaksa untuk keluar karena bekerja atau menjadi relawan, semoga selalu dikuatkan dan tetap mengikuti protokol yang ada untuk menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, dan ketika sampai di rumah bisa untuk berbersih diri sebelum berkontak dengan keluarga yang lainnya. Semoga selalu dilindungi dan bisa secepatnya untuk berdiam diri di rumah. Semoga kita sehat selalu, Indonesia segera pulih, pemerintah dan masyarakatnya bisa segera melakukan langkah-langkah yang tepat biar kita bisa berhasil melawan corona ini.